Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik. Beberapa kesalahan kita dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya akibat adanya arus pendek, penumpukan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar, modifikasi sekring atau MCB, adanya penyambungan yang buruk. Jadikan listrik sebagai kawan dengan cara tidak meninggalkan peralatan listrik seperti setrika, kipas angin, penanak nasi dalam kondisi menyala atau terhubung pada saklar listrik. Tidak melakukan penggantian sekring pemutus arus induk tanpa izin petugas PLN. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak karena bisa mengakibatkan korsleting listrik. Jangan menggunakan material listrik yang tidak memenuhi standar walaupun harganya murah. Pilihlah yang bersertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM). Gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arusnya. Hindari pemakaian listrik secara ilegal karena di samping membahayakan keselamatan jiwa juga termasuk tindak kriminal yang bisa dipidana. Alat pemadam api ringan, APAR, bisa menjadi pertolongan pertama memadamkan api. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api. Pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung APAR agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi APAR 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api dan arah angin. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu, lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita.
Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama. Atau gunakan karung basah lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga meninggalkan kobaran api. Selain menjadi relawan yang setiap saat menjaga lingkungan dalam upaya pencegahan kebakaran, warga juga menjadi pendukung petugas saat terjadi kebakaran. Lalu apa yang harus dilakukan Satgas untuk memudahkan upaya pemadaman api? Segera hubungi petugas pemadam kebakaran terdekat. Berikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran, antara lain memberitahu petugas asal api, adakah warga yang terperangkap api, lokasi sumber air terdekat, dan apa saja yang terbakar. Satgas juga membantu kelancaran jalan mobil pemadam kebakaran untuk mendekati lokasi kebakaran, membuka portal, dan membersihkan akses jalan untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Satgas membantu menenangkan warga dan membantu evakuasi korban kebakaran. Semua kebakaran bermula dari api kecil. Jangan biarkan ia